Semen Padang ini dia mendatangkan pemain-pemain yang memang sudah punya kualitas juara juga, dan juga punya banyak sekali pengalaman, baik itu timnas apa segala macam. Yang paling cukup mengagetkan tuh Rezaldi loh. Makanya itu paling mengagetkan gua loh. Rezaldi Hamzah itu masih di level Super League masih oke menurut gua ya. Gitu. Akan ada ancaman dalam tanda kutip kalau tim-tim yang belum bisa menyelesaikan tunggakan itu tidak bisa ikut. Dan tahun ini kayaknya dengan adanya deposit bank bank garansi, ada pengurangan poin. Gede loh deposit bank garansi. Iya, 25 M. Iya, 25 M. Tapi itu untuk yang naik promosi. Iya, Super League kan? Iya, Super League. Yang gue raguin PSBS sih. Iya ya. Gue nggak yakin dia ikut kompetisi sih. Iya, terus terang. Depan ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu berarti ada yang lain dari Liga Nusantara dong. Oh iya. Bantul. Bantul yang peringkat keempat kan Bantul ya. Bantul. Atau yang degradasi dinaikin lagi. Tapi tergantung sih nanti. Persika Tegal kan yang playoff. Iya, bisa jadi. Kemungkinan. Kembali lagi di Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Estu. Oke. Makin panas Championship, tapi yang paling panas ya Semen Padang. Iya. Udah mulai latihan di Ciputat, di dekat rumah gua. Iya, di SC. Dan pemain-pemainnya tuh lumayan, Jadi mes dia itu dulu pernah dipakai country route. Country route. Iya, Country route itu pernah dipakai Persika Tegal. Oh gitu. Waktu zaman Persika Tegal, zaman Rans itu. Okay. Terus sempat dipakai di sebelahnya itu sempat dipakai tim pelatihnya FC Bekasi City sempat di situ. Kan latihannya di Selaman Hari itu. Yeah. Nah, sekarang dipakai oleh Semen Padang. Tapi enak banget sih tempatnya, Is. Emang enak ya? Enak banget. Dekat rumahnya. Mewah. Jadi kayak ekspatriat daripada di apartemen di situ. Karena kan ada tanamannya banyak, segala macam, ada lapangan gitu. Coba nggak boleh berisik aja, banyak bule. Oh gitu. Banyak bule kan nggak suka berisik tuh di situ di country boot. Tempatnya nyaman. Tapi yang pasti memang Semen Padang ini dia mendatangkan pemain-pemain yang memang sudah punya kualitas juara juga, dan juga punya banyak sekali pengalaman, baik itu timnas apa segala macam. Yang paling oke itu maksud gue cukup mengagetkan tuh Rezaldi loh. Makanya itu paling mengagetkan gue loh. Rezaldi Hamzah itu masih di level Super League masih oke menurut gue ya. Gitu. Adiknya kan kakak beradik, Hamra sama. Tapi kayak baru Rezaldi yang diumumin. Betul, makanya dua Hanusa ini kayaknya masih cocok gitu. Tapi mungkin Rezaldi karena deket rumah. Iya, kampung sawah rumahnya. Iya, memang rumahnya sih emang daerah sawangan situ. Tapi yang pasti dengan apalagi kan mainnya di Bekasi. Makanya juga mungkin Rezaldi yaudah gitu. Dan Rezaldi punya memori bagus di Bekasi ketika bawa Persija juara 2018. Iya, 2018. Tapi yang pasti kita berharap juga Rezaldi makin ke top performanya lagi ya. Karena kan abis cedera itu kalau gue bilang agak sulit juga tuh dia sampai peaknya lagi gitu loh. Si bule ini harus kembali ke perform lagi. Iya, gitu. benar. Terus Nofri pulang kampung. Balik Kampung. Iya, balik ke Sawangan lah. Kan? Tapi yang pasti memang semenjak karir profesionalnya itu dia baru ini loh memperkuat kampung halamannya ya. Iya. Tapi masalahnya Semen Padang lagi nggak main di kampung halaman. Iya. Tapi kan setidaknya dia bermain untuk klub kelahirannya dia gitu, free. Skema transfer. Gokil Semen Padang. Jadi dari Persik Kediri ya. Iya. Terus duo Malut United Safrudin Tara sama Alwi Slamet. Terus minjem juga Zulkifli Lukmansyah itu dari Persib Bandung. Terus yang terbaru asingnya itu back namanya Cukovic benar dari Montenegro. Nah, ini pertama kali. Tapi yang pasti sebelum bursa-bursa ini sempat ada rame gaji yang musim lalu gitu, kayak beberapa pemainnya. Semua pemain 2025-26 itu kompak. Irsat Maulana, Samuel. Pokoknya semua pemain sih kayaknya memang kompakan mereka. Memang bikin gerakan, sebuah movement. Jadi untuk mengingat, memberikan reminder terkait dengan tunggakan gaji itu, dan itu memang hak para pemain. Iya, dan sudah dijawab sih. Sudah dijawab sama manajemen baru dari di bawahnya Bang Andre. Di mana manajemen lama yang akan menyelesaikan itu sesuai dengan perjanjian dengan manajemen baru. Jadi manajemen baru ini akan fokus untuk menyelesaikan, untuk menyusun tim untuk target menjadi juara ngomongnya. Target juara. Nah, yang manajemen lama ini memang yang akan bertanggung jawab menyelesaikan itu, dan katanya paling lambat
Awal Agustus apa akhir Agustus selesai? Pokoknya kalau Denny Sultan GM-nya bilang sebelum kompetisi mulai. Berarti mungkin akhir Agustus. Iya, akhir Agustus. Jadi memang skemanya itu nanti entah apa dicicil apa gimana segala macam mungkin dibagi per termin, tapi yang pasti akan diselesaikan sebelum kompetisi dimulai karena memang biasanya PT Liga itu akan ada ancaman dalam tanda kutip kalau tim-tim yang belum bisa menyelesaikan tunggakan itu tidak bisa ikut dan kompetisi. Tahun ini kayaknya dengan adanya deposit bank bank garansi, ada pengurangan poin. Gede loh deposit bank garansi. Iya, 25 M. Iya, 25 M. Tapi itu untuk yang naik promosi. Iya, Super League kan? Iya, Super League. Iya. Jadi maksudnya ada aturan seperti itu, terus ada pengurangan poin segala macam kalau urusan pemain ini kan juga memang harus dilakukan gitu. Iya, betul. Jadi memang ini adalah sebagian dari untuk menjaga stabilitas. Yang gue raguin PSBS sih. Iya ya. Gue nggak yakin dia ikut kompetisi sih. Iya, terus terang. Depan ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu berarti ada yang lain dari Liga Nusantara. Oh iya. Bantul. Bisa Bantul yang peringkat keempat kan Bantul ya. Peringkat Bantul. Atau yang degradasi dinaikin lagi. Tapi tergantung sih nanti. Persika Tegal kan yang playoff. Iya, bisa jadi. Kemungkinan besar memang yang naik ada dari Liga Nusantara. Oke. Iya, kalau misalkan ada satu yang tidak bisa ikut ya, tapi kita tunggu aja nanti mudah-mudahan. Kalau sebelum-sebelumnya kalau memang nggak bisa ya nggak ada, jadi dikurangin jumlah peserta. Iya, dikurangin jumlah peserta. Jadinya memang ini yang akan masih ditunggu ya nanti keputusan kebijakannya seperti apa, apakah ada tim pengganti. Tapi emang udah pasti PSBS nggak bakal. Bukan, makanya gue meragukan itu. Karena berkaca pada musim lalu, kalau dia mainnya untuk sekadar championship terus mainnya tetap di Pulau Jawa sih masih mungkin dana-dana. Tapi musim lalu lu tahu kan kayak Persikabo 73 juga kayak gitu. Terus siapa namanya? Itu ini di Liga Nusantara ya. Ini ngomong Liga Nusantara yang lebih murah loh ya. Terus apalagi satunya yang mana tiba-tiba bilang Kalteng Putra juga gitu, Persewar juga gitu gitu loh. Artinya potensi itu kan ada gitu. Karena championship ini juga nggak murah-murah amat gitu. Iya benar. Mahal sih. Dan kalau untuk biaya utang mereka ke peminjam lama emang udah selesai kan belum juga. Makanya itu yang memang agak-agak mungkin struggle ya buat PSBS biar untuk penyelesaiannya seperti apa ntar. Gue terus terang penasaran aja. Sorry, ini bukan berharap mendoakan atau enggak, tapi memang dari musim lalu sudah bermasalah. Gitu aja. Jadi berkaca pada musim lalu bermasalah. Walaupun di Liga 2 juga Sumsel United katanya juga begitu. Walaupun ya udah mulai pembentukan tim juga kayaknya. Iya, terus ya kayak gitulah. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh kok nggak pernah tuntas gitu loh. Iya, gitu. Emang ya sulit lah kalau misalkan memang ya kita tuh masih klub-klub kita tuh kebanyakan masih terpaku kepada owner. Iya. Jadi secara industri itu masih belum jalan benar. Betul. Iya, makanya itu yang agak-agak mesti kerja keras juga untuk develop. Walaupun memang sudah banyak progres dari klub-klub kita, tapi masih adalah klub-klub yang memang harus dibantu untuk bisa lebih baik lagi. Yes. Yang pasti teman kita Miftah sudah kembali ke PSPS Pekanbaru udah persiapan dengan dilatih Ahyar Ilyas terus gitu. Sama pertahanan Antonio Gamaroni penjalan dari Brazilnya. Betul gitu. Ini menarik dari PSPS di saat Ahyar ke PSPS banyak kritikan ke Persiraja kok diem-diem baik gitu. Jadi tim Sumatera itu terus Sumsel United juga, katanya mendekati Hendry Susilo. Kalau nggak dapet Julkivi syukur, gitu kan dua pelatih ini kalau Hendry Susilo kan pro, Julkivi A kan, gitu. Jadi dua pelatih ini yang jadi incaran kabarnya seperti itu. Tapi ada memang masalah juga sebenarnya soal beberapa hal, soal keuangan sih, gitu. Misalnya catering gitu, ada kayak gitu. Tapi katanya itu pihak ketiga, jadi pihak Sumselnya itu udah bayar, misalnya. Lu pihak Sumselnya ke gue yang nggak bayar ke pihak ketiga, gitu loh katanya kan ada yang kayak gitu. Jadi vendornya yang nggak bayar. Ya, gue nggak tahu ya ini harus klarifikasi Sumsel gitu karena takutnya di bola liar aja gitu. Gitu. Oke, terus PSIS juga udah mulai latihan. Iya. Ini ada Hamka ke situ. Kaget juga gua. Hamka asisten pelatih. Oh, asistennya Mas asisten pelatih. Jadi Hamka, Komang Tri, terus Gaseli, satu lagi gue lupa, tapi memang Hamka jadi asisten pelatih, salah satu asisten pelatih. Baru tahu gue. Banyak kaget pas lihat foto-foto lah. Berarti Hamka. Kan ini dong mau ngulang Persita. Oh iya ya. Persita pandemi.
Oh. Ya Hamka udah tapi kompetisi nggak jadi jalan tuh loh. Iya. Dia terus bikin run kan habis itu. Nah, itu kan itu terus yang pasti pemain Garuda Extra banyak tuh siapa Agus Nova, Komantri, si Ray Redondo kipernya. Hari Nur dari PSS pulang nih. Akhirnya kayaknya dia mau pensiun di PSIS nih. Oh, kayaknya ya. Yang penting dia mungkin tekadnya pengen bawa PSIS promosi kali ya. Ya, terus si Abimanyu, Jack Brown. Dan Jack Brown ini bersama Coach Widodo di Persita kan. Nah, beberapa walaupun sempat cedera segala macam itu. Tapi yang pasti ini salah satu yang serius sih, mulai latihan segala macam dan berkaca dari musim lalu kan hampir turun kasta. Hampir turun kasta. Jadi memang PSIS ini dengan pelatih spesialis promosi, berharap tambahnya memang menargetkan untuk promosi. Betul. Ini terus Persis Solo dengan Coach Ricky Nelson mendatangkan anak-anak muda Persija. Iya, saya Ahmad Mujadid. Iya. Tapi kalau ngomong Ahmad Mujadid sebenarnya dia itu punya kakak dulu di Persis Solo, Muhammad Isa namanya. Nah, itu dulu pemain Persis Solo. Yang pasti ikon-ikon mereka musim 2 musim terakhir, 3 musim terakhir dicat tuh, Rian Ijar, Statotan gitu-gitu, termasuk pemain asing. Padahal pemain asingnya Kode Tanaka segala macam itu masih punya kontrak loh. Ada 2 atau 3 pemain punya kontrak. Tapi belum ada kabar nasibnya mereka seperti apa gitu Persis Solo. Yang pasti karena Coach Nicky Nelson kemungkinan besar pemain-pemain muda Persija akan ke sana. Walaupun mungkin nggak semua ya, tapi akan ada bagian dari itu. Karena Ahmad Mujadid ini salah satu striker yang menurut gue layak untuk dinaikkan levelnya. Karena dia top scorer EPA gitu. 20 gol 23 laga atau gimana gitu. Pokoknya Ahmad Mujadid ini salah satu pemain binaan Persija yang cukup bagus karena kita tahu sebenarnya kan Persija dengan akademinya kan cukup banyak menciptakan pemain. Di PSIM aja 2, Raka Cahyana sama si Cahaya Supriyadi sama-sama bagusnya. Terus ada belum lagi yang dipinjamin ke beberapa, belum lagi Frankie Misa yang di Bayangkara cukup bagus gitu, Alfian Noniko. Jadi sangat wajar kalau pemain-pemain di binaan EPA-nya Persija itu kemana-mana. Karena kalau di Persija juga nggak dapat tempat juga. Iya benar. Gitu. Jadi memang lumayan banyak sebenarnya binaan Persija ini yang menyebar kemana-mana. Yang mudah-mudahan nanti mencuat ya dari situ ya. Karena memang ya kita berharap semakin banyak pemain-pemain dari akademi klub-klub ya, bukan hanya Persija ya, baik itu klub lain lah gitu, bermunculan. Betul. Karena yang penting kan itu, makin banyak pemain yang bisa bersaing di level atas. Betul. Yang nantinya berguna untuk timnas. Iya. Gitu. Oke, itu tadi Persis Solo. Senggol dikit Liga Nusantara. Liga Nusantara. Ini Persekapas paling serius. Pasuruan United lagi berjuang di Liga 4-nya. Persekapasnya nih gimana? Gengsi kayaknya, soal gengsi. Gengsi Pasuruan. Jadi kemarin itu sempat mengundang banyak pemain tuh, pemain-pemain top diundang ke sana buat eksibisi lawan Persik Kediri. Tapi setelah itu kan banyak kritikan, ngapain sih bikin kayak gitu? Apa ya, ada yang kritik, ada yang seneng. Oh bagus pemain nasional datang. Tapi akhirnya tak berserang lama dari eksibisi itu, walaupun belum menentukan pelatih yang baru, mereka sudah mengambil beberapa pemain yang bisa dikatakan masih oke gitu. Dan di Maulana, Hamzah Saluhu gitu-gitu. Terus ada 2 pemain muda didatangin gitu. Jadi sepertinya Persekapas akan memulai persiapan di Liga Nusantara lebih cepat. Karena sebenarnya musim lalu mereka punya chance untuk naik sebenarnya untuk ke semifinal, cuma gagal aja gitu. Datanginnya Dandi Maulana, Hamzah. Dan itu kan terakhir kan di PSIS, Persika Tegal, sempat Persija, sempat Persebaya. Artinya punya pengalaman yang bagus. Dan kabarnya itu Otavio Dutra juga OTW ke sana. Termasuk Bento Gonçalves. Katanya gitu. Padahal ini levelnya Liga Nusantara loh, Liga 3 loh ya. Iya, Liga 3. Beto ke situ. Katanya OTW ke situ. Kan ada Esteban Vizcara kan, tapi Esteban kan Esteban ke Semen Padang. Balik ke Semen Padang. Jadi katanya antara Otavio atau si Beto, tapi kan memang pemain-pemain itu udah uzur juga ya. Iya benar. Tapi seenggaknya untuk kondisi Liga Nusantara masih oke. Jadi leader tim itu bagus. Iya benar. Jadi memang ya kita berharap aja nanti makin ramai Liga Nusantara musim depan karena masih dikelola sama I-League juga. Iya. Gue masih dikelola sama Kalau Persekapas itu ingat siapa tuh? Zarahan lah. Nggak ada lagi yang lain. Zarahan gue sama ini. Murphy Common Play. Strikernya siapa? Lokalnya Siswanto dong. Oh iya Siswanto si cepat. Iya benar. Strikernya temannya si Supaham. Iya Supaham benar. Itu dia. Udah kita bahas soal Championship dan juga Liga Nusantara. Silakan sampaikan di kolom komentar kalau kalian ada info-info terbaru dari klub-klub tersebut. Jangan lupa follow sosial
sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Kita juga masih ada di Noise. Yang pasti Skor.id selalu menyajikan banyak yang lengkap dari sepak bola, non bola segala macam, termasuk ada Janis Chen yang lagi berjuang di Wimbledon, lalu ada MotoGP, Moto3, Vega dan lain-lainnya seperti apa. Yang pasti perkembangan bursa transfer semua ada di Skor.id. Pokoknya podcast paling sepak bola Indonesia di Skor. Dengan demikian, gue Satman. SRS tuh. Sampai jumpa lagi.